Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solehah? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita sehat walafiat ya selalu dalam lindungan Allah. Nah, selamat datang dalam pelajaran ibu, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya ibu mau bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa mau belajar yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Yuk. Yuk. Dalam pemahaman kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh teman kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai, tolong keluarkan buku-buku alat tulisnya, siapkan buku penanya, ya pensilnya, buku panduannya, buku paketnya, ya. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apa kalian ingat materi minggu kemarin? Iya. Judulnya apa? Pentingnya melakukan penyesalan. Iya, pentingnya melakukan penyesalan. Jadi, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama adalah menjelaskan definisi hukum halal dan haram dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan atau menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan tepat. Baiklah, Ibu akan menunjukkan video pembelajaran kita ya, pembahasan materi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati
yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram diizinkan atau dibolehkan. Baik, kalian sudah menyaksikan definisi halal dan haram dan dasar hukumnya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Dalam bahasa Indonesia haram adalah Ya, definisi halal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Ada yang lain? Nah, pengertian haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Ada yang lain? Dasar hukum halal dan haram apa, Bu? Ya, dasar hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah atau hadis, yang ketiga ijtihad. Baik, sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD, ya, 1 kelompoknya Ibu bagikan 2 untuk kalian diskusikan, ya. Kelompok 2, ini ada 3. Ini kelompok 2, ya. Kerjakan dan berdiskusi ya dengan teman-temannya. Diskusikan dengan teman kalian setelah kalian melihat video pembelajaran kita definisi halal dan haram, ya, dan dasar hukum halal dan haram.
Sikat, nanti ibu akan panggil untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Satu kelompok maju 1 orang saja. Gimana? Sudah selesai? Selesai. Kalau sudah selesai, sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Satu kelompok maju 1 orang aja ya. Boleh kelompok 1? Boleh. Presentasikan hasilnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Iya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siap kelompok 2? Ini sana. Menurut hukum Islam, haram adalah di segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Sumber utama yang halal dan haram dalam Islam adalah Al-Quran. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Jadi ibu kuatkan lagi, jelaskan lagi definisi halal dan haram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Kalau haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilarang atau tidak digunakan, tidak dibolehkan untuk dilakukan. Tapi kalau halal menurut syariat Islam adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam. Tapi kalau haram kebalikannya, segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan dasar hukum halal itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah Islam. Dari 3 dasar hukum halal ini ya, halal dan haram ini ya. Sampai di sini materi ibu ya. Pentingnya kita untuk mengetahui definisi halal dan haram ya, terutama untuk makanan. Ya, makanan itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Begitu juga makanan juga tidak ada yang tidak boleh dimakan, ada juga yang tidak boleh dimakan. Begitu juga dasar hukum halal dan haram harus kita ketahui karena dia ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber utama dalam segalanya ya. Sumber utama dalam Al-Quran itu adalah segala sumber utama, paling utama ya. Nah, segala yang dihalalkan dalam Al-Quran tentu hukumnya halal. Begitu juga haram. Segala yang diharamkan dalam Al-Quran tentu hukumnya haram. Seperti yang tertulis dalam surah Quran surah Al-Maidah ayat 187 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan apa yang diharamkan olehmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Yang kedua as-sunnah atau hadis. As-sunnah itu atau hadis itu adalah perkataan, ya, perkataan dari seorang nabi, ya. Di situ adalah sumber hukum yang
kedua, jadi sumber hukum yang kedua. Yang ketiga, istihad. Istihad itu adalah segala penyerahan daya upaya kemampuan berpikir dari para mujtahid. Ya, orang yang bisa menjadi mujtahid itu adalah ulama Indonesia, ya, Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI. Sampai di sini materi kita Ibu akhiri, dan pertemuan yang akan datang Ibu akan membahas tentang sebab-sebab halal dan haram. Ya, sebelum kita meninggalkan kelas ini, ada baiknya kita membaca doa setelah belajar. Yo, dipimpin oleh ketua kelas kita. Teman-teman, sebelum pulang ke dalam